Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Siap memuji Tuhan? Amin. Yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Coba lihat kanan kiri, berikan senyum yang terbaik. Salam, katakan selamat hari Minggu. Mari sama-sama memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan
Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan hargamu telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Haleluya. Yang siap memuliakan Allah dengan tubuh kita, suara kita sorakan haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat setiap kami sepanjang minggu kemarin Tuhan. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi sorakan haleluya buat Haleluya. Sebab Tuhan kita baik. Amin. Amin. Mari sama-sama dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sebab tidak ada satupun seperti Engkau Tuhan. Sama-sama katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tanganmu, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yang percaya Tuhan kita baik, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sama-sama. Engkau baik, sangat baik. Mari angkat jempolmu buat Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yang lebih lagi mau memuji Tuhan, mari Amin. kita berikan sorak-sorai Yes. sekali lagi. Haleluya. Sebab ada kasih yang begitu besar buat kita semua. Sebab Engkau begitu dahsyat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan, begitu besar kasih. Begitu besar kasih
satukan hati kita lebih lagi buat Tuhan. Amin. Sebab Engkau Allah yang begitu dahsyat buat kami. Amin. Yes. Kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Yesus Tuhan.
kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita sembah Dia. Angkat suaramu, puji Dia. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Yesus Juru Selamat kami, satu-satunya Allah kami. Haleluya. Hosiana bagimu, Hosiana di tempat yang maha tinggi bagi anak domba. Haleluya. Glory. Layaklah segala bangsa menyembahmu, layaklah segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Haleluya. Semua lutut bertelut menyembahmu. Hosiana bagimu, Hosiana bagi Rajaku. Iaralamaya sandaramaya, Iaralamaya sandaramaya, Iaralamaya ralamaya sande, Iaralamaya ralamo, Iaralamaya ralamaya sanda, Iaralamaya ralamaya sanda, Iaralamaya ralamo, Iaralamaya sanda, Iaralamaya ralamaya. Haleluya. Glory, 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 glory. Iaralamaya sandaya, Iaralamaya sande, Iaralamaya ralamaya, Oramakaya sandaralaya, Iaralamaya ralamaya so, Iaralamaya ralamaya sande, Iaralamaya ralamaya. Hosiana, Hosiana, anak domba Allah yang layak disembah, yang layak diagungkan. Seluruh bumi menyembahmu, segala suku bangsa berseru memanggil namamu. Biarlah kaya ralamo, biarlah ya sande, biarlah ya sandaramaya, urabakaya ralamaya sanda, biarlah kaya ralamaya ralamaya, urabakaya sandaramaya ralamaya, biarlah kaya ralamaya sande. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya. Bolehkah kita angkat tangan kita bersama-sama? Kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Tinggikan Dia dengan segenap kekuatanmu. Amin. Semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian.
bagi Yesus. Hormat bagi Raja kami yang bertata dan berkuasa di tempat ini. Hormat bagimu, satu-satunya Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat Roh Tuhan yang terus bekerja dan berkarya bagi kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah utus untuk menyampaikan satu spesial message bagi kami. Itu sebabnya urapan-Mu turun atas hamba-Mu. Dan kami buka hati kami menerima sepenuh janji firman-Mu. Setiap kali hamba-Mu menabur benih, maka kami berdoa, benih firman itu akan bertumbuh, benih firman itu akan berbuah, dan buah-buah firman yang mengubah hidup kami, memberkati hidup kami, menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus dengan sepenuh hati kami terima janji firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin, 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 amin. Kita sekarang sudah masuk berpuasa hari keberapa saudara? 21 hari. Saudara, artinya sudah lewat setengah. Tepuk tangan sekali lagi. Saya mendengar ada sekian banyak hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan di tengah jemaat. Tapi Tuhan akan bekerja lagi terus. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan ini nanti menyampaikan firman Tuhan, itu bukan teori, tapi dia sudah lakukan puluhan tahun. Dan kita terima impartasi. Kalaulah saudara pernah dengar orang sakit sembuh tatkala puasa. Hamba Tuhan ini saudara, dokter mana-mana udah menolong dia, tapi di doa puasa lah dia disembuhkan saudara. Itu sebabnya kita buka hati kita. Sepenuh konsentrasi kita beri. Kita respon kita kepada firman Tuhan. Katakan amin dan lain sebagainya. Kita sambut hambanya bahwa Pendeta Luhut Panggabean untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita tepuk tangan yang meriah saudara kasih mata. Yes, haleluya. Haleluya. Belum disuruh duduk, tepuk berhenti saudaraku. Halo, silakan duduk kembali. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami percaya pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Roh Kudus akan berbicara kepada kami. Dengan leluasa, dengan bebas kami undang Engkau Roh Kudus untuk mengajar kami firman Tuhan. Berikan kami kerinduan untuk melakukannya sebelum mengajarkannya kepada orang lain. Ambil alih setiap patah kata supaya membangun, menasihati, menghibur kami, mengoreksi kami sehingga kami seperti yang Tuhan rindukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, judul firman Tuhan untuk kita hari ini adalah ibadah doa puasa adalah ibadah yang istimewa. Doa puasa adalah doa yang istimewa. Kalau kita melakukan yang istimewa, tentu upahnya juga istimewa. Ya. Akan paralel itu. Nah, kenapa kita jadi orang Kristen dan nanti lewat iman kita akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka ke sorga, di surga dengan Tuhan. Itu janji yang kita bisa pegang. Tuhan itu salah satu yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah dia nggak bisa berdusta. Jadi kalau dijanjikan kita bertemu dengan dia muka dengan muka di sorga, ya kita akan bertemu. Kecuali kita nggak setia kan gitu. Hanya di agama Kristen ada garansi. Di agama lain nggak ada. Nah, ibadah istimewa ini, ibadah puasa istimewa ini kenapa? Karena kita ini jadi Kristen, tiket kita ke sorga iman kita pada Yesus Kristus. Kita ini jadi Kristen karena ada orang yang berpuasa untuk kita. Kita nggak kenal.
sudah meninggal 2000 tahun yang lampau. Kita ini kan manusia ini tidak bisa kita hidup sendiri. Harus ada yang nolong kita. Kalau ada orang berkata tanpa siapa-siapa saya bisa hidup, bohong itu. Kesombongan itu. Sepatu saudara yang saudara pakai bukan saudara yang bikin. Kaos kaki yang saudara pakai bukan saudara yang bikin. Pakaian yang saudara pakai bukan saudara yang bikin. Jadi apapun yang saudara punya, orang lain yang bikin itu. Kalau saudara bersisir di rumah bukan saudara yang bikin sisir itu. Perempuan-perempuan berbedak di rumah bukan saudara yang bikin bedak itu. Jadi kita membutuhkan orang yang bahkan kita tidak kenal. Jadi kita ini jadi Kristen karena ada orang berpuasa, saudara. Coba kita ke Kisah Rasul pasal 13. Kisah Rasul pasal 13. Ayat 1 sampai 3 saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu akan baca ayat 2. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. 2, 3. Teruskan ayat 3. 2, 3. Jadi 2000 tahun yang lampau lebih orang berdoa dan berpuasa. Lewat itu diutus Barnabas dan Saulus ke bangsa-bangsa lain. Dan Injil sampai kepada kita. Kita jadi orang Kristen, kita jadi orang percaya. Karena ada yang berdoa dan berpuasa yang tanpa kita kenal mengakibatkan berkatnya datang sama kita. Berkat untuk sorga, saudara. Nah kalau sorga disiapkan Tuhan untuk kita, apalagi untuk hal-hal jasmani, saudara. Kalau yang kekal disiapkan Tuhan kepada kita, apalagi yang temporer. Tinggal kita mau nggak berdoa dan berpuasa. Berpuasa itu harus banyak doanya. Kalau pagi-pagi saudara berdoa yang namanya morning devotion atau biston pagi dari 5:30 sampai 5:30. Dari 5:30 saudara baca Alkitab sampai jam 7. Berarti saudara sudah berdoa 1,5 jam. Itu namanya biston pagi. Nah kemudian saudara berpuasa, orang lain makan siang jam 12 siang, saudara berdoa lagi. Jam 12 sampai jam 1, berarti saudara sudah berdoa 2,5 jam. Habis makan sore ketika saudara buka puasa, saudara doa lagi. Evening sacrifice namanya di Alkitab. Doa biston malam. 1 jam minimal, berarti saudara sudah berdoa 3,5 jam. Ketika saudara berpuasa, sudah bayar berpuluhan waktunya. Otomatis berkat akan datang, otomatis. Enggak usah didoakan, datang sendiri dengan berkat Tuhan. Dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat akan datang berkat. Tuhan akan memberkati pekerjaan tanganmu walaupun kau enggak minta. Jadi doa puasa itu sangat powerful, saudara, sangat penuh kuasa. Dan Rasul Paulus, yang saya sebut Rasul Paulus ini selepel dikit dengan Tuhan. Kalau misalnya di kuliah Tuhan semester 3, Paulus semester 2, kira-kira begitu. Hebat sekali dia dipakai Tuhan. Minimal 70% perjanjian baru dia yang tulis. Kenapa sehebat itu dia dipakai Tuhan? Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 9, kita mau lihat Rasul Paulus. Kita akan baca ayat 1 sampai 9, saya baca ayat 1, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. 2, 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu.
Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia ke Damsik. 2, 3. Nah 3 hari 3 malam dia puasa. 3 hari 3 malam ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Berarti kan 2 puasa. 3 hari 3 malam. Itu starting point Rasul Paulus pelayanan. Di Kisah Rasul pasal 7 dia membunuh Stefanus, dilempari dengan mati, dengan batu. Kisah Rasul pasal 8 itu berbicara tentang penganiayaan jemaat kepada penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem dan kemudian penginjilan kepada sida-sida Ethiopia. Pasal 9 Paulus ditangkap Tuhan. Teman-teman seperjalannya itu punya tim. Mungkin 10 orang, mungkin 12 orang. Timnya itu hanya mendengar suara, enggak melihat sesuatu. Paulus dua-dua, dia mendengar dan juga dia melihat. Lalu dia 2 puasa 3 hari 3 malam, baru masuk pelayanan, baru dibaptis. Dan Paulus itu luar biasa saudara. Orang Kristen di luar Israel itu adalah buah pelayanan Rasul Paulus. Termasuk kita saudara. Dan mujizat sering terjadi dalam pelayanannya. Dia terlalu sibuk hanya titipkan sapu tangan. Bawa ini, tempelkan ke yang sakit itu. Sembuh loh saudara. Luar biasa. Dan kehidupan dia tidak hanya startingnya yang dia berpuasa saudara. Tapi kehidupan dia, lifestyle-nya sehari-hari, dia orang yang suka berpuasa. Coba kita ke 2 Korintus pasal 11. Ini gaya hidup Rasul Paulus saudara. 2 Korintus pasal 11. Mulai ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerela, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 2, 3. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Teruskan, 2, 3. Nah itu pelayanan Rasul Paulus seperti itu. Dia bilang kerap kali aku tidak tidur. Bukan begadang saudara. Pasti dia doa. Kerap kali aku berpuasa. Kalau saudara puasa 3 hari seminggu itu enggak kerap kali. Karena seminggu 7 hari. Masih lebih banyak saudara makan. Tapi kalau saudara puasa 4 hari seminggu. Baru itu kerap kali aku berpuasa. Nah kalau berpuasa, kalau saudara sudah temukan ritmenya, kalau saudara bertemu dengan orang yang narkoba, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan dia dari narkoba. Obat-obat enggak bisa saudara. Ketika dia punya persoalan, dia balik lagi ke narkoba. Itu sebabnya orang ditangkap polisi karena narkoba itu bisa 3 kali, bisa 4 kali. Karena obat menyelamatkan dia, hanya Tuhan. Dia sudah terikat sampai mati. Nah berpuasa, kalau saudara sudah ketemu ritmenya, lebih hebat dari orang narkoba saudara. Saudara akan merasa 1 hari makan, banyak kali sih makan 1 hari ini. Karena saudara enggak berpuasa. Jadi 2 puasa itu, 1. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat. Janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Serukan kuat-kuat. Seperti sangkakala. Kira-kira bagaimana ekspresinya? Kebakaran! Begitu, yang kuat-kuat itu begitu. Serukan kuat-kuat. Kasih tahu pelanggaran mereka dan dosa mereka. Orang berdosa enggak bisa masuk surga saudara. Kecuali orang berdosa yang dibasuh dengan darah Yesus Kristus.
Saudara baca ayat 2, Yesaya pasal 58, 2, 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Ayat 4, 2, 3. Jadi ada puasa yang tidak diterima Tuhan. Puasa yang tidak diterima Tuhan itu kita masih egosentris. Semua kalau kita duluan. Urusan-urusan harus urusan kita duluan. Urusan orang lain nomor 2 dan nomor 3 dan kita number 1. Kalau seperti itu puasa enggak didengar Tuhan kata Alkitab. Jadi puasa itu kita harus lebih banyak menjadi berkat bagi orang lain. Puasa itu harus kita mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Kalau masih untuk kepentingan kita, Tuhan gak dengar doa puasa kita saudara. Alkitab yang bilang begitu. Tidak boleh berbantah dan berkelahi. Kita mau buka puasa misalnya jam 5 sore. Jam 4 sore di rumah orang bikin masalah. Lalu kita bilang, kau gak tahu saya lagi puasa, kau bikin masalah sekarang. Puasamu gak didengar, buka aja, gak usah diterusin. Alkitab bilang puasamu gak didengar di tempat yang maha tinggi. Karena kalau kita puasa itu pasti emosian saudara. Orang lapar itu emosian. Apalagi puasa. Nah itu harus ditangkal itu. Harus bisa menguasai diri hebat saudara ketika berpuasa. Kalau enggak suara puasa kita enggak berkenan kepada Tuhan. Ayat 5 saya teruskan dulu. Sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. 2, 3. Jadi berpuasa itu bukan performance-nya di luar dilihat orang. Kalau kita berpuasa jadi kita seperti orang kejepit pintu. Orang kejepit pintu itu kalau orang Batak bilang murhing gitu. Saya nggak tahu bahasa Indonesia murhingnya itu apa sih? Hah? Murhing itu bahasa Indonesianya apa sih? Pokoknya seperti kayak kejepit pintu lah. Muram. Muramnya. Kalau puasa kita nggak boleh seperti itu. Kita lemas, letoi gitu kan. Agama lain kalau puasa, restoran hanya dikasih horden aja panjang-panjang. Suatu hari saya pulang dari Bandung, waktu itu belum ada tol Cipali. Tidak dapat megang diri, garang, tidak suka yang baik. 2, 3. Teruskan ayat 5, 2, 3. Ini yang kita harus serukan karena kondisi manusia akhir zaman seperti ini. Minimal di kamar doa kita berseru. Seperti tadi saya berteriak kebakaran itu. Ketika kita one by one dengan Tuhan. 4 mata. Hanya kita saja, istri juga enggak ada di samping kita. Kita bersuruh, Tuhan keadaan akhir zaman seperti ini. Dan saya tidak akan mampu mengubah siapapun. Jangankan orang lain, diri saya juga saya enggak bisa ubah Tuhan. Sekarang saya berteriak kepadamu supaya di akhir zaman ini saya bisa jadi berkat. Saya bisa membawa orang kepada Kristus. Itu yang kita teriakkan kuat-kuat karena ini kondisinya akhir zaman saudara. Di bahasa Inggris dikatakan in the last days will come the terrible times. Bukan masa yang sukar tapi masa yang mengerikan. Sekarang ini masa mengerikan saudara. Orang bisa membunuh di jalan hanya untuk mengambil organnya saudara. Bayangkan
rusaknya manusia di akhir zaman ini. Kita perlu berteriak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan setelah kita berteriak kepada Tuhan di kamar doa kita, coba kita sekarang lihat 2 Timotius pasal 4 mulai ayat 2 sampai ayat 4. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2, 3. Sama-sama teruskan ayat 4, 2, 3. Jadi kita membutuhkan Tuhan lebih dari yang lain. Untuk itu kita perlu doa puasa. Dan kalau saudara doa puasa karena dihimbau oleh gembala, itu sudah sangat baik. Tapi lebih baik lagi kalau saudara tergerak sendiri, tanpa disuruh siapa-siapa. Saudara berpikir, oh saya punya beban nih, saya doa puasa. Saya kalau ada pergumulan khusus, saya doa puasa, saudara. Dan setelah saya doa puasa, saya selalu melihat mujizat di doa puasa itu. Selalu dan selalu, saudara. Tahun 2002 itu saya sakit. Sepanjang tahun saya makan obat. Belum lagi rumah sakitnya di sana di Kebun Jeruk. Dari Cibubur ke Kebun Jeruk itu udah dari ujung ke ujung. Anak kami si Feba umur 1 tahun. Setelah 1 tahun saya ke dokter, dalam 1 tahun itu mungkin saya 4 kali keracunan obat. Sembari setir, berapa kali saya sesak napas sembari setir. Uang puluhan juta habis sepanjang tahun loh, saudara. Akhirnya, dan saya di USG, di empedu saya sudah ada batu sebesar beras. Dan ditunjukkan sama dokternya, ini dia. Setelah 1 tahun saya merasa jenuh dan saya berkata, Tuhan saya akan puasa saja. Kalau saya mau mati, biarlah saya mati. Dan saya siapkan pakaian saya untuk mati. Saya bilang istri saya, kalau saya mati ini pakaian saya di PTI. Lalu saya berpuasa. 19 hari saya berpuasa, sekarang 2024 saya sehat terus. Udah 22 tahun loh, saudara. Dan batu di empedu saya hilang sama sekali tanpa operasi. Dokternya sampai bingung, kok nggak ada lagi katanya. Digeser-geser itu kursornya itu. Nggak ada lagi Pak katanya. Belum lagi tahun 2002 itu mahal sekali pengobatannya, saudara. Untuk bertemu dengan dokter kan kita harus daftar dulu di depan. Itu 2002 sudah 600.000, saudara. Belum lihat hidungnya dokter, belum. Sudah harus bayar 600.000 di depan. Dan itu sepanjang tahun. Tapi lewat doa puasa saya disembuhkan oleh Tuhan. Lewat doa puasa, doa-doa saya dijawab oleh Tuhan, saudara. Nah kalau berdoa berpuasa, pertama tadi kita emosian. Yang kedua, napas pasti bau. Lapar aja napas bau, apalagi puasa. Jadi usahakan kalau puasa itu, kalau tidak perlu-perlu banget, nggak usah keluar. Doa aja di rumah. Kalau terpaksa keluar, misalnya ada orang sakit, kalau anginnya dari sini, pastikan jangan di sebelah sini saudara berdiri. Dibawa nanti anginnya ke orang itu. Dibawa angin itu napas saudara. Dan dia bilang sampai begini kepada saudara ngomong. Lalu kita tanya, kenapa tutup hidung? Malu-malu dia bilang, napas bapak bau uluk katanya. Napas bapak bau ular. Nah kalau puasa panjang ini pasti napas bau. Ada obatnya, namanya virgin olive oil. Saudara pergi ke swalayan yang agak besar, beli di situ virgin olive oil. Itu untuk dikumur. Saudara kumur 1 sendok makan, saudara kumur. Setelah kumur, maaf kata, julurkan lidah saudara, korek dengan sendok, itu banyak kotorannya. Sepanjang hari napas saudara segar.
sepanjang hari. Saya lakukan itu kalau saya puasa panjang. Sekarang ini saya puasa juga seperti saudara, dan puasa saya nanti 61 hari baru kelar. Nah, itu saya pakai virgin oil. Tapi saya juga hati-hati, jangan-jangan saya rasa fresh, orang lain enggak. Saya harus berjaga-jaga juga, saudara. Nah, jadi ketika doa puasa itu kita akan semakin efektif dipakai Tuhan, dan kita tidak boleh penampilannya. Kita kembali dulu ke Yesaya pasal 58 yang kita baca tadi. Yesaya pasal 58. Saya ulang ayat 8. Sungguh-sungguh inikah berpuasa kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang engkau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sudah mengajar kita firman Tuhan. Alkitab mengajar kita bahwa ketika kita berpuasa, penampilan fisik kita tidak boleh terlihat. Tidak boleh. Yesus bilang begini, coba kita lihat apa yang dikatakan Yesus. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 2, 3. Teruskan ayat 18. 2, 3. Jadi ketika kita doa puasa itu harus fresh wajahnya. Makanya saya bilang tadi, nggak usah paksakan keluar kalau tidak penting-penting banget. Dan kalau sudah berpuasa, saudara harus komitmen. Tidak boleh dilanggar. Karena Tuhan itu Tuhan yang komitmen. Suatu hari kami diundang makan oleh satu keluarga. Di restoran Korea yang mungkin middle ke atas lah. Tapi saya sedang puasa. Saya bilang istri saya lagi puasa. Istri saya bilang gak usah lah puasa sekarang. Saya bilang kalau saya gak berpuasa tidak ada lagi kesaksian. Jadi setelah ketemu keluarga itu masuk di restoran, saya bilang sorry saya puasa. Ini bukan apa-apa, ini masalah komitmen, saya bilang begitu. Biasa kalau makan begitu kan lebih banyak konselingnya. Kadang-kadang saya pernah dibawa orang makan ke Pantai Indah Kapuk. Pulangnya aja udah lapar, saudara. Jadi mereka berprolesi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore mau bubar, dia bilang sama saya, Pak Luhut buka puasa jam berapa? Ya mungkin jam 5, mungkin jam 6. Dia bilang, bungkus 1. Dapat juga jadinya saudara. Kalau kita komitmen, berkat gak kemana-mana saudara. Gak kemana-mana. Coba kalau saya gak berpuasa, kan gak ada kesaksian. Jadi ketika kita berpuasa kita harus teguh. Ulang tahun teman misalnya kita ketemu, saya ulang tahun ke-50 Pak Luhut, ayolah gak usah puasa. Ya udahlah makanlah kau, kalau kau serius bungkus aja untuk saya lah. Atau lebih serius lagi kasih mentahnya lah kan gitu. Jadi harus komitmen, nggak boleh kita dibeli orang ketika kita puasa. Mau makanan seenak apapun, kalau kita berpuasa aja saudara. Kita kembali ke Yesaya pasal 58 yang kita baca tadi. Saya ulang ayat 6, bukan berpuasa yang kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. 7 saudara baca bersama-sama. 2, 3. Nah, puasa itu di samping tidak boleh egois, harus murah hati sekali. Itu kesempatan kita bermurah hati di puasa saudara. Ketika kita mau buka puasa, makanannya udah enak, kita pikir datang orang lapar, kita bagi 2 ya. Begitu saudara. Harus menjadi orang yang sangat murah hati dan mau mengambil risiko. Orang telanjang bawa pulang ke rumahmu, kasih pakaian. Itu kan risiko saudara.
Dan kita orang-orang Kristen ini ketika kita betul-betul menerapkan firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, kita bisa diambil untung orang lain. Take advantage kata orang Amerika, ambil untung dari kita. Enggak apa-apa, Tuhan tetap hidup kok. Pada waktunya Tuhan akan berkati kita dengan dahsyat, saudara. Itu urusan dia, kalau dia mengambil kesempatan itu untuk dia dapat untung dari kita, enggak apa-apa. Nah, saya mau beritahu kita bahwa tidak ada yang terlalu tua berpuasa. Musa itu berpuasa mungkin sudah berumur 110 tahun paling sedikit. Dari mana kita tahu? Coba kita hitung, 40 tahun dia di Mesir mempersiapkan knowledge, pengetahuan. 40 tahun dia di padang gurun Midian mempersiapkan integrity, karakter. 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Berarti 120 tahun. Nah, waktu dia memimpin bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, sudah sampai sedikit lagi sana Kanaan, mereka bertemu dengan Gunung Sinai. Lewat Gunung Sinai itu kira-kira beberapa lagi udah border Israel. Di Gunung Sinai itu Tuhan suruh dia berpuasa untuk mengambil 2 loh batu. Jadi paling sedikit umurnya sudah 110 tahun. Tidak ada yang terlalu tua untuk berpuasa. Tidak ada. Dia naik puasa 40 hari 40 malam. Yosua 40 hari 40 malam di kaki gunung. Tidak ada ayatnya, tapi ayatnya yang ada adalah tidak seorang pun berani ke gunung itu. Termasuk Harun. Jadi hanya 2 orang di gunung itu. Musa di atas, Yosua di kaki gunung. Siapa yang kasih Yosua makan? Enggak ada. Mereka turun ke bawah. Setelah 40 hari 40 malam berpuasa, Yosua bilang, aku dengar suara riuh di bawah. Musa bilang udah sesak bangsa itu. Ternyata sudah menyembah patung emas di bawah. Dan Musa marah. Dia lempar itu 2 loh batu yang dari Allah dan pecah berkeping-keping. Dan loh batu dia giling sampai halus. Dia buang di sungai yang mengalir. Dia naik lagi puasa 40 hari 40 malam. Untuk bangsa Israel. Umur 110 tahun minimal. Daniel berpuasa paling sedikit umur 117. Mari kita hitung. Katakan dia 17 tahun di Israel. Dibawa dia ke Babel 70 tahun, 87 umurnya. Dia jadi menteri Nebukadnezar, Raja Belsasar, Darius, Ahasiweros. Satu raja katakan 5 tahun. Berarti dia berumur 117 tahun. Tapi dia puasa, saudara. Dahsyat sekali. Kalau tidak ada yang terlalu tua berpuasa, tidak ada juga yang terlalu muda, saudara. Coba kita lihat Yoel pasal 2. Yoel pasal 2. Jadi ketika gereja kita ini diumumkan puasa 40 hari 40 malam, saudara enggak puasa, 40 hari maksudnya 40 hari saudara enggak puasa, saudara yang ngerugi. Yoel pasal 2. Ayat 15, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Tiup sangkakala di Sion berarti puasa secara nasional, seluruhnya secara nasional. Adakan puasa yang kudus, kudus di mata Tuhan puasa itu, kudus. Ayat 16 saudara baca bersama-sama, 2, 3. Kumpulkan bangsa ini. Jadi secara nasional berpuasa. Anak-anak yang menyusu. Itu ada saya lihat ibu-ibu gendong anaknya. Suruh puasa, Bu. Ini di Alkitab disuruh puasa. Bilang begini, nak, saya akan buka puasa jam 5 naknya. Kamu jam 2 lah karena kamu masih baby. Jam 2 kamu baru dikasih mami. Netek. Nanti lihat akan tambah sehat enggak dia? Buktikan dengan firman Tuhan. Ini anak-anak yang menyusu disuruh berpuasa di Israel. Jadi mumpung di sini gendong anak, dengarkan firman Tuhan, besok suruh anakmu puasa. Tumpang tangan dia, nak, aku tumpang tangan kau ya, hari ini kau puasa.
Karena ibadah puasa itu ibadah yang kudus. Nanti jam 3 mungkin dia akan nangis-nangis dia. Karena memang udah mau buka puasa. Gak apa-apa nak, kau buka puasa sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus buka puasa baru kasih netek saudara. Lihat ada gak mujizat nanti saudara. Jadi berpuasa itu harus murah hati. Harus murah hati. Dan kalau kita murah hati, saya mau beritahu kepada kita, coba kita lihat Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Ayat 7, saudara baca ayat 7. 2, 3. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Kalau saudara tabur uang, saudara menuai uang. Dan uang itu enggak kekal. Saudara enggak bisa bawa ke sorga. Enggak kekal saudara. Jadi di mana saudara menuai? Di sini, di bumi ini. Jangan sesaat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Jadi kita harus murah hati, terutama di dalam berpuasa. Dan kalau uang kita keluar karena kita berpuasa, Tuhan akan ganti sesuai dengan janjinya. Ada orang berpuasa peliknya setengah mati. Perpuluhan pun nggak bayar, kan pelik setengah mati. Saya jadi teringat cerita tentang 2 orang yang sangat pelit. Bertemu sudah 25 tahun mereka nggak ketemu. Setelah 25 tahun mereka ketemu. Waduh udah 25 tahun kita nggak ketemu ya. Ternyata 25 tahun itu rasanya nggak panjang amat katanya. Ayo kita celebration lah katanya. Mereka ke restoran makan besar 25 tahun nggak ketemu. Tapi giliran mau bayar nggak ada yang bangun. Ke kasir. 25 tahun nggak berubah juga saudara. Pegawai restoran itu sudah bolak-balik melap meja mereka. Akhirnya jam 10 malam dia bilang, kami mau tutup pak, tolong dibayar. Mereka nggak mau bayar, sama masih pelik 25 tahun. Yang punya restoran bilang begini, di belakang ada sungai pak. Bapak lomba nyelam, siapa yang muncul duluan itu yang bayar. Mereka menyelam saudara, ditunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, ngambang 2-2 saudara. Alkitab katakan ketika kita berpuasa harus murah hati saudara. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan lewat berkat-berkat jasmani saudara. Saya kembali dulu ke Yesaya pasal 58 tadi saudara. Yesaya 58. Sekarang ayat 8. Ayat 8 ya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu puasa. Pada waktu puasa engkau akan sembuh lukamu. Infeksi ginjal suruh puasa. Panjang-panjang tapi ya, minimal 40 hari. Saya pernah ada jemaat yang sakit. Sudah kemana-mana dia berobat. Saya bilang gampang obatnya itu pak. Aku bilang. Berubah wajahnya. Apa pak katanya obatnya? Puasa 40 hari. Aku bilang. Dia puasa 40 hari. Sampai sekarang dia sehat. Sampai hari ini. Umurnya sekarang 68 tahun. Waktu dia sakit itu umur 40-an lah. Waktu sakit umur 40-an sekarang 68. Lewat puasa 40 hari 40 malam dia sembuh saudara. Jadi lukamu akan pulih. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu. Gula darahnya 580. Dan waktu dia ke dokter ketahuanlah 580. Lalu dia pulang dari dokter dia puasa. Dia bilang 40 hari saya puasa. Buka sore. Waktu bertemu dengan kami itu tahun ketiga dia puasa. Dia kasih kami makan dia sendiri gak makan saudara. Karena dia puasa. Jadi dia bilang baru seminggu lalu saya dari dokter. Setelah 3 kali puasa 3 tahun berturut-turut. Dokternya sampai heran pak, surprise banget katanya. Lu ibu masih ada katanya saudara. Dokternya bilang kenapa?
masih eksis begini. Dia bilang, saya puasa Pak. Saya percaya dengan firman Tuhan. Orang puasa itu dilarang, orang sakit gula itu dilarang puasa sama dokter loh saudara. Saya bertemu lagi dengan seorang yang sakit gula, 600 gulanya saudara. Dia puasa 3 hari 3 malam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia buka puasa, Jumat, Sabtu, Minggu puasa lagi sampai tinggal tulang belulang saudara. Sekarang dia umur lebih 60, pelayanannya besar di Siantar, pelayanannya besar di Gunung Sitoli. Karena di Siantar dia menampung orang-orang gila, orang-orang narkoba. Suatu hari saya ke Siantar, saya bilang, Pak, berapa sekarang orang di yayasan? Dia bilang 180 orang. Hah? Saya bilang, saya kaget saudara. Di Cibubur paling 100 orang kebaktian, di sini 180 orang kau tampung. Luar biasa ini saya bilang saudara. Orang gila saudara, orang narkoba. Saya ke pelayanannya di Nias. Di Nias sudah lebih seru pelayanannya saudara. Sudah didanai oleh Departemen Sosial di Nias 1 orang 1 juta 5 tahun yang lalu. Saya nggak tahu sekarang. Saya bilang enak kali kau pelayanan ini. 60 orang di sini, orang kau tampung kali 1 juta, 60 juta per bulan kau dari Departemen Sosial. Tambah orang gila, tambah duitmu saya bilang. Luar biasa saudara. Dan orang-orang gila itu suruh puasa sama dia saudara. Suruh puasa, ada puasa sekali seminggu, dan mereka berpuasa saudara. Dan saya mau beritahu saudara, ketika saudara berpuasa, sakit saudara sembuh di sini. Alkitab katakan, apapun sakitmu. Mau sakit mah, puasa saja, tapi panjang ya. Harus panjang, tidak boleh pendek. Puasa, sakit mah 21 hari, makin sakit. Teruskan 22, teruskan 23. Sampai nanti penyakitnya rontok saudara. 2 puasa itu merontokkan seluruh penyakit. Kolesterol akan rontok, asam urat akan rosok, gula darah akan rontok, tapi minimal 40 hari minimal. Baru terjadi mujizat saudara. Coba kita lihat orang yang berpuasa. Raja Daud kita lihat dulu. Mazmur ini banyak penulisnya, 150 pasal ini, terima kasih. Banyak penulisnya, ada Asap, ada Yedutun, ada Musa. Tapi Mazmur pasal 109 kita mau lihat, siapa yang menulis? Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Daud yang tulis. Siapa Daud? Sama dengan Jokowi, kepala negara. Pasti sangat sibuk saudara, pasti sangat sibuk. Kepala negara itu mungkin jam 10 malam baru tiba di kamar. Karena sibuknya memimpin negara. Tapi Raja Daud itu orang yang berpuasa loh saudara. Coba kita lihat ayat 24. Mazmur pasal 109 ayat 24. Baca bersama-sama. 2, 3. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa. Badanku menjadi kurus. Overweight pasti jadi normal. Habis lemaknya, tidak ada kolesterol. Kalau saudara bayangkan Raja Daud, jangan bayangkan dia seperti SBY. Enggak. Raja Daud itu seperti Ali Said waktu masih hidup. Kurus krempeng karena puasa terus. Orang Amerika banyak yang overweight, sangat banyak. Pada mati overweight. Kenapa? Pengajarannya salah. Mereka berkata kalau Kristus di dalam kita, mempelai ada di dalam kita, kita enggak perlu puasa. Kan salah itu saudara. Kristus sudah di sorga kok, udah disalib, udah naik ke sorga. Rasul-rasul masih puasa, Rasul Paulus masih puasa, Kristus sudah naik ke sorga. Jadi karena pengajaran yang salah itu, banyak mereka yang mati saudara, overweight. Kalau puasa, wah, habis semua overweightnya saudara. Enggak perlu sedok lemak, puasa aja panjang-panjang. Pak, sedok lemak mahal lagi saudara. Puasa panjang-panjang, saudara akan sembuh. Kita kembali lagi ke Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk
orang dengan jari dan memfitnah. Jadi di 2 puasa itu, pokok-pokok doa kita dijawab Tuhan di situ. Pergumulan kita dijawab Tuhan di situ. Teruskan dulu ya, saya pasal 58 ayat 10 sekarang. 2, 3. Jadi mujizat akan terjadi luar biasa, saudara. Saudara perhatikan ayat 11 saya baca. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, terus menerus, saudara. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan memenuhi kebutuhanmu di tanah kering. Pelayanan itu ada tanah keringnya, saudara. Rumah sakit misalnya. Bagi orang Kristen, rumah sakit itu kan harus bayar. Dokter visit sekarang tergantung dokternya. Kalau dokternya masih murah-murah, dokter visit mungkin 300.000. Tapi kalau yang sudah canggih, spesialis mungkin 500.000 sekali visit. Bayar tuh. Tapi saya mau bilang kepada saudara, rumah sakit itu rumah sakit pelayanan kering. Kalau dokter dibayar, pendeta datang berdoa, dia cuma bilang terima kasih ya. Itu rata-rata seperti itu. Tapi ketika kita berpuasa, tanah kering itu juga menjadi hal yang luar biasa, saudara. Saya pernah doakan orang sakit di rumah sakit. Saya dapat tiket waktu itu 2 orang ke Medan pulang pergi. Sempati Air waktu itu. Dari rumah sakit loh, saudara. Dari rumah sakit cancer, Darmais. Dari tanah kering bisa dapat berkat. Ada satu negara di Eropa, saya nggak usah sebut negara apa lah, nggak enak. Tapi peliknya orang di situ luar biasa, saudara. Wortel itu di situ bisa sebesar-besar ini, saudara. Dari Turki datangnya wortel. Sebesar-besar ini masih kecil wortel, saudara. Dan itu hebat, bisa tahan 2 minggu, saudara. Di sini kita wortel kan paling 2-3 hari udah busuk. Jadi ketika beli wortel itu bisa disayur sampai seminggu, saudara. Dan di negeri itu terkenal pelitnya, saudara. Maaf kata kalau ke toilet misalnya nggak langsung disiram, nanti aja nanti sore aja sekaligus. Saking pelitnya, saudara. Saya pernah di negara itu, sekali lagi saya tidak usah sebut negara mana. Waktu saya mau pulang, saya masih defisit di Eropa itu. Masih defisit 100 euro. Padahal saya udah mau pulang 3 hari lagi. Saya berpikir, gak apa-apa lah defisit, saya kan melayani Tuhan bukan cari duit. Saya masih pelayanan hari Jumatnya, saya masih pelayanan hari Minggunya, hari Senin ini saya pulang. Waktu saya pelayanan Jumat itu di kantor. Dan saya dikirim oleh seorang hamba Tuhan. Pulang dari pelayanan dia tanya, berapa persembahan kau terima? Orang Indonesia kan gak pernah ditanya begitu kan. Tapi di Eropa biasa itu. Saya diem. Nah, kenapa kau diam? Memang kau mencuri? Kan gak mencuri kau. Berapa katanya? Saya bilang sekian. Wah, yang benar katanya. Saya sudah 30 tahun melayani di kantor itu. Paling tinggi 1/3 dari persembahan yang kau terima. Itu paling tinggi. Sekarang kau terima 3 kali lipat lebih dari saya. Di tanah kering. Hari Minggunya saya khotbah lagi, saudara. Ketika saya khotbah hari Minggunya, yang tadinya saya defisit 100 euro, saya surplus 50 euro. Di tanah kering, saudara. Tanah kering. Ayat 12, Yesaya pasal 58, saudara baca bersama-sama, 2, 3. Engkau akan membangun reruntuhan yang berabad-abad. Di Indonesia ini banyak bereruntuhan berabad-abad. Orang Batak itu kalau mau pindah rumah, dia bilang harus pas naik matahari supaya naik rezekimu. Gak ada ayatnya. Tapi itu reruntuhan berabad-abad. Ratusan tahun dipercayai, saudara. Hal-hal seperti itu kita akan ubah
ketika kita berdoa berpuasa saudara. Reruntuhan berabad-abad. Kalau kau mau merantau nak, harus didoakan dulu sama tulangmu katanya. Dikasih dulu kau makan ikan si tio-tio katanya. Itu reruntuhan berabad-abad saudara. Enggak ada itu. Kalau masih didoakan sih masih bagus. Kadang-kadang enggak didoakan. Makan ikannya yang apa supaya rezekimu beruru-uru seperti ikan ini kan. Reruntuhan berabad-abad. Tapi kita akan memperbarui reruntuhan yang berabad-abad. Jadi hari ini puasa kita akan menjadi mujizat, dan di samping itu saudara harus berpuasa karena mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Coba klik dulu oksigen di situ supaya kita tahu. Harga oksigen di rumah sakit 25.000 per liter. Nitrogen 10.000 per liter. Dalam sehari manusia menghirup 2.880 liter oksigen, 11.376 liter nitrogen. Jika harus dihargai dengan rupiah, oksigen dan nitrogen yang kita hirup mencapai 185 juta per hari per kepala. Kalau dikalikan sebulan 185 juta kali 30 hari, 5,5 miliar per hari per orang. Jadi hitung aja orang di rumahmu berapa banyak. Saya tidak tahu hubunganmu berapa duit, tapi saya mau pastikan bahwa kau akan bangkrut kalau suruh Tuhan bayar nih. Gak usah mahal-mahal, seceng bayar kata Tuhan. Seceng, jangankan saudara, Ciputra pun gak sanggup bayar. Mukhtar Riyadi gak bisa bayar. Jadi kita mengucap syukur, Tuhan kasih ini free saudara, gratis. Bagi yang sudah tua di sini, tidak ada yang terlalu tua berpuasa. Jadi berpuasalah. Bagi yang terlalu muda digendong itu tumpang tangan puasa besok. Tidak ada yang terlalu muda berpuasa. Dan ketika kita berpuasa, yang pertama kita akan diberkati Tuhan dengan urapan yang lebih. Yang kedua, kita akan diberkati Tuhan lewat keuangan. Yang ketiga, kita akan menerima kesembuhan karena dijanjikan oleh firman Tuhan. Jadi gak usah takut puasa. Tapi puasa harus komitmen. Harus bayar harga dan harus setia. Jam berapa saudara puasa, jam berapa buka puasanya. Gak boleh sembarang-sembarang buka puasa. Gak boleh sesuka hati. Kalau saudara berjanji buka puasa jam 4, di sini kan jam 4. Jam 3 sore saudara merasa seperti digergaji itu lambung. Saudara berkata, udah keringat dingin, saudara berkata, ya udahlah buka puasa lah, udah begini kok keadaannya. Saudara buka puasa jam 3. Padahal itu puncak peperangan rohaninya. Kalau saudara berkata mau mati kek jam 4 saya buka puasa, baru akan buka puasa jam 4 aja. Itu nanti peperangan rohaninya terlewati. Setan itu bekerja jam 3 itu membuat saudara seperti itu. Masuk ke kamar, pegang perutmu. Tuhan udah kayak digergaji nih Tuhan. Yesus lebih besar. Lama-lama hilang saudara. Saudara ajak penyembahan. Lewat tuh. Saudara keringat dingin, saudara lemas. Karena Tuhan sedang keluarkan toksin-toksin dari tubuh saudara. Itulah puncak peperangan rohaninya. Jadi ketika saudara pegang janji, saudara akan diberkati Tuhan. Jadi mari kita berpuasa, apalagi sudah dihimbau oleh Bapak Gembala kita. Dan saya tutup dengan satu ayat. Coba kita lihat Roma pasal 8. Roma pasal 8. Baca ayat 37 bersama-sama, Roma pasal 8. 2, 3. Roma pasal 8 ayat 37, 2, 3. Lihat di depan, 2, 3. Lebih daripada pemenang. Apa artinya lebih daripada pemenang? Coba. Pak Rafi istrimu dari sini? Oh ada. Oh, maju dulu ke depan dengan Bang Parulian. Lebih daripada pemenang, saya mau jelaskan kepada saudara. Misalnya ulang tahun Republik Indonesia ke-75. Pemerintah Jawa Barat
mengeluarkan 5 miliar hadiah untuk satu orang. Tapi mereka disuruh bertinju 10 ronde. Bertinju 10 ronde ada wasitnya, tentu ada yang berdarah-darah, ada yang bengkak-bengkak. Ternyata yang ini yang menang, walaupun lebih tua dia yang menang. Dikasih gubernur lah cek 5 miliar. Dia dapat. Boleh maju istrinya? Boleh maju istrinya? Dia bilang, mana ceknya papi? Ini lebih dari pemenang. Karena tidak naik ring, tidak dipukulin, tapi menerima cek. Kristus sudah disalib di kayu salib. Silakan dulu, terima kasih. Dan kita lebih daripada pemenang. Tapi salah satu tugas kita doa puasa. Jadi mari kita doa puasa dengan sukacita. Jangan bikin manja kampung tengah ini. Suatu hari saudara akan mati juga. Jadi nyesal nanti. Kampung tengah ini harus saudara salibkan. Tidak disalibkan Adam dan Hawa ini Taman Meden. Makanya mereka mati. Kampung tengah masalahnya. Yesus Kristus datang kali yang kedua, datang ke dunia ini, dia puasa 40 hari 40 malam, saudara. Memberitahu kita bahwa Adam bisa kalah di Taman Eden, tapi saya tidak bisa kalah. Jadi hari ini pastikan saudara lebih dari apa-apa. Berpuasalah saudara. Mari kita bangkit berdiri. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. atau memulai akan berpuasa. Tidak usah melihat ke kiri dan ke kanan. Kalau saudara rindu didoakan, saudara maju ke depan. Kita naikkan pujian ini dengan lembut. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku.
Bapak Ibu yang mau didoakan boleh maju ke depan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Tuhan ada di tempat ini Bapak Ibu. Semua saudara yang datang kepada Tuhan, bolehkah saudara saat ini berdoa masing-masing? Sampaikan kerinduanmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang hidup. Dia adalah Bapa bagi kita semua. Saudara adalah anaknya. Dia memelukmu. Dan dia mau berkata, anakku, aku peduli kepadamu. Aku tahu apa yang sedang terjadi dalam dirimu. Aku menguatkan engkau. Dia mendengar apapun yang saudara doakan. Masing-masing saudara berdoa. Keyboard kita bisa melantunkan lagu ini perlahan-lahan. Mengiringi, silahkan berdoa saat ini. Song leader singers perlahan-lahan bernyanyi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
arahkan tangan saudara ke kotak doa di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, Engkaulah pengharapan umat-Mu Tuhan. Kalau kami taruh di sini pokok-pokok doa kami membutuhkan Engkau. Jawablah apa saja yang sudah ditulis oleh anak-anak-Mu untuk ditolong oleh Tuhan sekarang juga. Kalau mereka menulis untuk keperluan usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, dagangan mereka, supaya terjadi terobosan, terjadi di Tuhan dalam pekerjaan mereka, ada promosi, kenaikan, dan juga Tuhan penambahan income dan gaji mereka, langganan-langganan di dalam usaha dagangan mereka, di toko mereka, kami doakan, lepaskan berkat-Mu dan jawablah dengan kuasa-Mu. Yang membutuhkan Tuhan keturunan, pasangan hidup, pemulihan keluarga, kami doakan jawablah dengan kuasa-Mu. Engkau beri yang terbaik dari Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang berdoa supaya masuk di sekolah yang terbaik, di perguruan tinggi negeri atau sekolah kedinasan, atau mereka mau masukkan ke SD, TK dan juga SMP, SMA yang berkualitas, tapi uang sekolah mereka butuhkan. Terbukalah jalan dalam nama Yesus Kristus. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau mereka berdoa buat keluarga mereka yang sakit atau mereka yang sakit sendiri saat ini, sembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Kalau ada anggota keluarga yang mau dibawa kepada Yesus atau teman untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamatkan mereka dalam nama Yesus. Apapun yang didoakan dalam kotak ini, jawablah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan yang ajaib, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini, semua umat-Mu yang hari ini, kuatkan kami dalam berpuasa hari ini. Ketika kami buka puasa jam 4 sore atau lewat dari situ pun, Engkau cukupkan apapun yang kami butuhkan Tuhan untuk berbuka puasa. Supaya semua asupan makanan Tuhan yang kami makan mendatangkan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Berkati, buka jalan dari manapun Tuhan. Supaya umat-Mu berkelimpahan. Karena tatkala berbuka puasa ada Tuhan yang menolong dan memberkati. Yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih. Kami berdoa, Tuhan menjawab pokok doa kami juga. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur berdoa kepada Tuhan saat ini. Yang percaya sama-sama katakan, beri tepuk tangan bagi dia Tuhan kita yang ajaib. Sebelum duduk salam saudaraku seorang katakan, dalam doa puasa ada berkat, bilang saudaraku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, kita rindu memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan kita, persepuluhan kita, kita beri. Tapi kita juga teringat saudara, bulan depan tanggal 16 kita ulang tahun gereja. Dan kita juga sedang membutuhkan dana saudaraku untuk pembelian AC. Seperti yang saya sampaikan, ada 3 AC standing nanti saudara. Ada 1 split saudaraku 2 PK. Total sekitar 100 juta saudara. Kalau saudara mau saudaraku memberi untuk hal itu, nomor rekening ini saudaraku tampilkan, tolong ditampilkan nomor rekeningnya. Saudara bisa transfer ke rekening ini saudara kasih sama Tuhan. Dan juga tatkala saudaraku beri ke rekening ini, WA lah Kak Tina bahwa saudara sudah transfer saudara. Jika saudara berkata, aku tidak bisa Pak ke bank mentransfer ini dan saya nggak ngerti untuk menggunakan yaitu dari handphone untuk mentransfer. Saudara bisa langsung kasih. Kami siapkan di sini kotak saudaraku. Saudara bisa langsung kasih ke sini kotak persembahan. Kotak ini akan ada di sini sampai nanti pada waktunya saudaraku kita akan membeli AC saudara. Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih. Kami saat ini memberi yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Tatkala kami menabur, izinkan kami menuai, mengembalikan persepuluhan umat-umat-Mu, tingkap langit terbukalah, kelimpahan Tuhan turunlah. Dan umat-Mu yang memberi untuk AC Tuhan, dana untuk AC 100 juta, Tuhan berkati usaha mereka. Apapun yang mereka tabur, izinkan kelimpahan Tuhan menjadi milik mereka. Terima kasih, kami beri dalam nama Yesus. Amin. Persembahan kita lakukan. Pengumuman kita dengarkan.
Shalom, saya akan membacakan pengumuman ibadah raya umum Minggu 12 Mei 2024. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Luhut Panggabean dan seluruh tim yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, pelayanan, dan keluarga Bapak Ibu. Doa puasa bersama akan diselenggarakan setiap Senin, Selasa, pukul 19 sampai 20.30 WIB di GPI Jatimurni, Petra. Setiap Sabtu, pukul 6 sampai 8 WIB di GPI Jatimurni, Petra. Saat ini gereja kita sedang membutuhkan AC standing floor 5 PK 3 unit dan AC split 2 PK 1 unit. Adapun total dana yang dibutuhkan untuk pengadaan AC tersebut sebesar 100 juta rupiah. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh jemaat untuk dapat berkontribusi dalam pembelian AC tersebut. Kontribusi Bapak dan Ibu dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri 1290005999475 atas nama GPI Petra. Bukti transfer dapat diinformasikan ke Saudari Tina 081284375353 atau Bapak Ibu juga bisa memberikan secara cash di kotak yang telah disediakan di depan mimbar setiap hari Minggu. Dalam rangka peringatan HUT GPI Jatimurni ke-35 tahun, panitia menyelenggarakan Prahut berupa kegiatan bazar yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 25 Mei 2024, pukul 11 sampai 19 WIB, tempat di halaman parkir GPI Jatimurni. Kami mengundang Bapak Ibu berpartisipasi dalam kegiatan bazar ini. Booth yang tersedia berupa makanan, minuman, pakaian, dan snack. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Sinta 087889644251. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui rekening GPI Petra dan melalui e-payment dengan menggunakan QRIS GPI Petra. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada di antara saudara yang hari ini baru pertama kali datang di tempat ini, bolehkah saudara bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing? Boleh berdiri, kita tepuk tangan saudaraku. Selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Ya, yang kanan kirinya boleh kasih salam sama dia saudara. Ya, salam. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Saudara, jika ada di antara jemaat Tuhan yang baru mendengar firman Tuhan tentang puasa, karena saudara mungkin beberapa waktu ada di tempat lain, tapi saudara datang di sini, saudara masih ada waktu kita berpuasa sampai 31 Mei, tanggal 31 Mei, masih ada 19 hari ke depan. Saudara bisa berpuasa besok. Mungkin saudara langsung berpikir jam berapa ini bukanya. Tiap jam 4 sore kita saudaraku buka puasa. Dan bagi saudara juga yang memberikan pokok doa saudara untuk didoakan. Saudara ada formulir di sana, minta sama Aser saudara. Saudara bisa masukkan di sini. Setiap hari berdoa bersama di sini kami akan doakan. Tapi pastikan saudara ikut puasa juga saudaraku. Ya, kemudian saudara hari Senin besok kapan saudara? Jam 7 malam dan Selasa jam 7 malam ada doa di sini. Orang-orang yang berpuasa kumpul rame-rame di sini. Kita datang sama Tuhan saudaraku. Dan hari Minggu, Sabtu jam 6 sampai jam 8 juga kita ada di tempat ini. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu kita akan mengikuti ini dan biarlah kita lihat mujizatnya Tuhan. Saudara, berapa banyak yang diberkati melalui penyampaian firman yang disampaikan Pak Luhut hari ini. Boleh angkat tangan saudaraku? Turunkan tangan saudara. Kalau angkat tangan pada angkat tangan tadi saudaraku ya. Tapi lihat saudara kesempatan wajahnya. Wajah yang siap berpuasa besok enggak saudaraku? Kita saudaraku diberkati. Tapi pastikan besok ikut puasa loh saudaraku ya. Oke, saudara. Setiap hamba Tuhan yang melayani di sini, saya berterima kasih untuk jemaat. Karena jemaat ini adalah jemaat yang memberkati dan murah hati. Tuhan sudah pakai hamba Tuhan ini untuk menjadi saluran berkat.
Saudara, mari kita berkati dia, saudaraku. Ya, nanti kami akan berdiri di sana, berkati hamba Tuhan ini. Kalau kita mendengar firman, satu gelas saja kita secangkir, saudaraku, kita kasih minum seorang nabi, upah nabi kita terima, saudaraku. Kita, saudaraku, berkati hamba Tuhan ini. Seberapa saudaraku yang rindu untuk memberkati, kami akan berdiri nanti di sana. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kuatkan kami untuk berbuka puasa jam 4 sore. Kuatkan kami untuk berpuasa besok dan selanjutnya juga. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Luhut yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Pelayanannya, keluarganya semakin Tuhan berkati. Sertai kami pulang, tibakan di rumah kami dengan selamat. Dan kami akan berdoa seperti Kristus Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, carilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampun bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kepada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Arahkan wajahmu kepada Tuhan. Dari tempat ini terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sejak hari ini hingga Maranatha Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, oh Bapa. Oh Bapa, terima